Salam secangkir kopi, jumpa lagi dengan saya untuk kita sharing bersama sambil ngopi. Apapun yang kita bahas, semoga itu bermanfaat dan berguna bagi kemajuan kehidupan kita. Saat ini adalah saya ingin menyampaikan mengenai tentang perubahan hidup. Setiap manusia tuh ingin berubah, biasanya berubah untuk kehidupan yang lebih baik. Dan itu wajar, dan bukan cuma wajar, itu harus. Nah, masalahnya manusia itu kadang tidak mau berubah. Yang pertama, yang kedua, tidak tahu bagaimana berubah. Ya, karena itu kita harus belajar, kita harus memahami potensi yang ada di dalam diri kita. Bisakah kita berubah? Nah, kebanyakan saya punya anak, punya istri, kadang punya teman, itu kadang kita berpikir bahwa banyak orang di sekeliling kita itu tidak mau berubah. Jadi kita kadang menuntut orang untuk berubah, untuk menerima kita. Nah, dalam prinsip menuntut orang lain untuk berubah itu sangat salah, ya, sangat salah. Terus menuntut keadaan berubah, meminta kepada Allah, berdoa supaya keadaan berubah, itu juga salah. Ya, walaupun tidak sepenuhnya salah, ya, tidak sepenuhnya bahwa keinginan untuk berubah itu kadang yang salah. Jadi keinginan untuk berubahnya adalah kita ingin yang luar berubah, bukan dalam, gitu kan. Sedangkan yang saya ingin bahas di sini adalah sebelum dunia ini berubah, sebenarnya dalam kita sendiri yang harus berubah. Jadi bagaimana kita bisa merubah dunia ini? Kita merubah orang lain, kita merubah keluarga kita merubah bangsa ini kalau diri kita sendiri tidak berubah. Nah, banyak orang mengalami perubahan nasib karena sebenarnya dirinya yang berubah, pola pikirnya berubah, hatinya berubah, apapun yang berubah. Nah, saya sedang mengalami perubahan. Ya, kalau dari luar saya mengalami sesuatu yang negatif. Artinya keadaan ekonomi, pekerjaan segala macam semua negatif, ya. Kemarin saya bilang bahwa istri saya itu dari tulang rusuk saya, tapi sekarang dia jadi tulang punggung saya, tulang punggung keluarga ini. Dialah yang membiayai semuanya ini mungkin dalam tahun-tahun terakhir ini kan. Karena saya sedang mengalami perubahan yang negatif. Dari luar, ya, luarnya saya itu sedang mengalami hal yang negatif. Tetapi saya mengalami satu hal yang lain, yaitu dalam saya, inner saya, hati saya itu berubah yang positif. Jadi sebenarnya yang mengalami perubahan itu bukan dunia ini. Jadi kalau misalnya ada usaha bangkrut ya wajar gitu kan. Ada masalah dengan orang lain ya wajar, ada masalah dengan keadaan ekonomi bangsa ini, negeri ini ya wajar. Tetapi ketika hati kita berubah, cara pikir kita berubah, itu adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, kita kadang tidak menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Jadi kita menganggapnya kalau punya uang hidupnya lebih baik, kalau punya harta hidupnya lebih baik, kalau bisa jalan-jalan terus hidupnya lebih baik. Ya, bukan itu. Perubahan adalah perubahan dari dalam. Itu yang sebenarnya. Karena kita akan hidup lebih baik kalau di dalamnya kita lebih baik, ya. Insight-nya kita lebih baik. Tapi kalau luarnya lebih baik, semua kita akan penuh dengan kemunafikan dan sifatnya sementara. Tetapi perubahan dari dalam itu sifatnya kekal, ya. Artinya kalau kita memang hati kita berubah, pikiran kita berubah, kita tidak takut terhadap apapun, gitu kan. Orang yang berani adalah orang yang merubah dirinya. Jadi dia tidak takut, misalnya ketika perang, ketika apa, dia tidak pernah takut. Wah, musuhnya sebesar apapun dia tidak takut karena hatinya yang sudah berubah. Tetapi kalau dia tidak berubah, ya melawan lawan yang kecil dia senang, oh dia pasti menang. Tapi melawan musuh yang besar ya dia ciut, ya. Tapi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Nah, perubahan itu melalui proses, ya. Contoh yang paling gampang di dalam perubahan itu adalah metamorfosis, proses bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Nah, sebenarnya kita juga begitu. Karena di dalam beberapa pengajaran, ya, dalam pengajaran kita itu tidak, ya, kalau ini lagi, kita itu tidak bisa masuk ke surga kalau kita tidak mengalami kelahiran yang baru, mengalami metamorfosis, ya, mengalami perubahan pola pikir, mengalami hati kita yang berubah. Jadi ada masalahnya. Ya, saya melihat istri saya begini. Dia dulu banyak orang yang memusuhi dia, yang nggak suka sama dia, tapi dia juga lawan, dia musuhi. Tetapi ternyata orang yang memusuhi, orang yang nggak suka sama dia, ya, itu
juga nggak habis-habis. Tetapi ketika dia berubah, ya bodoh amat gitu kan. Sekarang saya berubah, jadi setiap ada orang yang musuh dia, nggak suka sama dia, dia melawannya dengan kebaikan. Nah, ketika hatinya berubah, ternyata semua orang berhenti membenci dia. Sudah tidak banyak orang justru menyukai dia karena hati dia yang berubah gitu. Tapi dulu ketika hatinya berubah, kok banyak orang sih nggak suka sama saya, padahal dia nggak jahat gitu. Padahal banyak aja orang yang iri. Tetapi itulah yang didapat ketika kita merubah diri kita. Sebenarnya kita otomatis akan mengubah dunia ini. Jadi gini, kalau ulat tidak mau rubah dirinya jadi kupu-kupu, orang yang melihatnya juga sebal. Ada orang yang melihat ulat takut, ya ulat bulu apalagi kan. Tetapi ketika orang melihat kupu-kupu, orang menjadi senang. Jadi apa? Ketika ulat yang dibenci itu merubah dirinya sendiri menjadi sesuatu yang indah, orang yang melihatnya itu sama. Ya kan, orang yang melihatnya itu sama, tetapi orang yang melihatnya juga akan berubah. Dari tadinya sebal menjadi senang, ya kan? Padahal ulat dan kupu-kupu itu satu. Bukan dua makhluk yang berbeda, bukan, tetapi dia satu. Dia mengalami perubahan hidup dia, perubahan metamorfosis. Nah, demikian juga sebenarnya dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengalami perubahan metamorfosis di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita itu tidak bisa merubah apa-apa loh. Kita tidak bisa merubah masalah di sekeliling kita tidak bisa merubah keluarga kita tidak bisa merubah penghasilan kita tidak bisa merubah ekonomi hidup kita tidak bisa merubah hubungan sosial kita dengan orang banyak kalau di dalamnya tidak berubah. Jadi itu yang harus kita pahami kalau mau berubah. Jadi kalau mau berubah, punya pekerjaan yang lebih baik, ya bukan bikin lamaran sebanyak-banyak ya sebenarnya gitu ya intinya. Jadi harus dipahami gitu. Kalau kita ingin kaya gitu kan, wah bukan nyari duit sebanyak-banyak ya, bukan. Itu hal yang luar. Hal yang luar itu hanya mengikuti bagian yang dalam. Jadi kalau dalamnya berubah, maka otomatis akan berubah. Ya sama seperti ini. Ulat itu makanannya daun. Ketika dia berubah jadi kupu-kupu, makanannya madu. Ya, nektar. Itu luar biasa. Itu ada perubahan di dalam, dan orang lebih senang melihat kupu-kupu daripada melihat ulat. Padahal ulat nggak jahat loh. Ulat nggak jahat, kupu-kupu juga nggak baik-baik banget gitu kan. Tetapi orang yang melihatnya itu juga ikut berubah gitu kan. Akhirnya ketika dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi lebih berguna. Ketika ulat dia merusak pohon daunnya. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, dia justru membantu penyerbukan. Ada bunganya akhirnya bisa berbuah karena dia ada penyerbukan melalui kupu-kupu. Nah, itu adalah contoh ya yang analogi supaya ya kita bisa memahami dan mengerti perubahan itu harus dari dalam. Nah, menjadi masalahnya adalah selain kita tidak mau berubah, ya kita ingin merubah nasib nih. Kita ingin merubah nasib, tapi kitanya sendiri tidak mau berubah secara pola pikir dan segala macamnya gitu kan. Nah, itu akan menjadi masalah bagi kita. Dan kedua adalah kita tidak mau menerima proses. Saya mau ceritakan bahwa keadaan saya sekarang ini sedang mengalami proses yang berikutnya. Saya tidak tahu nanti saya menjadi kupu-kupu atau tidak, tapi saya merasa sekarang saya ini menjadi kepompong. Ya, menjadi kepompong itu mati suri. Tidak melakukan apa-apa, cuma diam terkurung, nggak bisa pergi kemana-mana. Betul, dan itu benar-benar kenyataan gitu. Faktanya seperti itu. Ya mau pergi aja saya misalnya nggak punya bensin, mau pergi aja saya nggak tahu mau kemana, mau cari pekerjaan juga mau kemana ya. Kondisi saya sedang down. Tetapi saya merasa saya sedang diproses menjadi kepompong, dari ulat menjadi kepompong. Nah, proses yang jadi kepompong ini itu kadang-kadang saya tidak nyaman. Saya memberontak gitu kan. Saya memberontak untuk saya nggak bisa begini terus gitu kan. Saya marah-marah, tetapi jalan tidak terbuka. Sepertinya semua tertutup. Saya udah berusaha kemanapun ya, berusaha membangun kembali bisnis saya, semua sepertinya tertutup ya gitu kan. Nah, tetapi saya mau ikuti proses sehingga ya mungkin jadi waktu saya lebih banyak buat konten. Tapi sebenarnya kenapa saya lebih banyak buat konten? Karena kondisi saya itu seperti kepompong. Saya benar-benar harus dibuat mati. Yang dibuat mati itu bukan saya nggak punya pekerjaan, nggak bisa mengerjakan ini itu, tapi memang hati saya juga harus dirubah gitu, harus dirubah yang lebih baik gitu. Dan ini proses saya dari kepompong menjadi kupu-kupu bukan cuma kali ini saja, ini yang mungkin sekian kali, dan setiap kali saya mengalami proses ini ya saya mengalami perubahan dan saya mengalami kebergunaan hidup saya gitu kan. Nah, proses inilah yang membuat
akhirnya kita berhasil atau tidak menjadi kupu-kupu, atau berhasil tidak hidup kita berubah. Nah, ternyata kita itu kalau ada kepompong ya, dia mau hidup jadi kupu-kupu biasa goyang-goyang terus, setiap hari goyang-goyang sampai dia keluar, itu tidak bisa dibantu orang lain. Jadi ada pengalaman, ada seorang anak, dia melihat, aduh kesian banget nih kepompong, kupu-kupunya mau terbang, lalu dia bantu, dia sobek dengan silet ya, itunya apa, eh, kepompongnya itu karena memang keras kan. Nah akhirnya apa, kupu-kupu itu mati karena sayapnya ternyata tergores. Jadi dia harus melalui proses gitu loh, proses sendiri alami untuk dia bisa lepas dan menjadi kupu-kupu. Itu tidak bisa dibantu karena itulah proses yang harus dihadapi gitu kan. Atau kita tarik gitu kan, kupu-kupu yang mau keluar yang goyang-goyang terus itu kepompong, kita tarik ya malah putus karena memang belum waktunya. Jadi waktunya adalah ya dari goyang-goyang sampai dia bisa terbang itu ya perlu waktu gitu kan. Nah yang menjadi masalah di dalam hidup kita, kenapa kita lama berubahnya, karena kita tidak mau diproses. Kita masih ya kapan, dan saking kesannya akhirnya kita memberontak terhadap keadaan. Yaitu tadi akhirnya si kepompong itu, si kupu-kupu itu ya sebenarnya melakukan hal yang tidak sesuai, sehingga akhirnya dia sebenarnya jadi mati. Nah banyak beberapa orang di dalam hidup kita ini, kita melihat ya, banyak sekali seharusnya dia berubah ke arah yang lebih baik, itu akhirnya menjadi mati, menjadi lebih sulit hidupnya karena tadi prosesnya tidak mau dilalui ya kan. Jadi misalnya apakah emas itu akan murni atau tidak, ya harus dibakar. Nah prosesnya itu yang menyakitkan, prosesnya itu yang lama. Nah kita tidak pernah tahu proses hidup kita menjadi kepompong itu berapa lama supaya kita akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah itu yang sangat penting ya, adalah menunggu proses. Ketika kita belajar sabar, belajar tawakal, belajar berserah diri. Justru ketika di kepompong kan belajar berserah diri, karena mau hujan angin segala macam dia nggak bisa berteduh ya kan. Kalau ulat dia masih bisa jalan pergi, kalau kupu-kupu dia bisa terbang ke tempat yang lebih aman. Tetapi ketika kepompong, apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak bisa kabur ya dari proses itu kan. Nah itu bedanya kan. Nah sama kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengalami itu, kita tidak bisa kabur. Ya mau hujan gede ya kita tetap di sini, mau badai datang, masalah datang bertubi-tubi, kita nggak bisa kabur, kita nggak bisa melarikan diri dari masalah itu, atau kita tidak bisa menghindar lah ibaratnya, karena kita posisinya di kepompong yang menggantung ya, di sebuah daun atau di sebuah batang ya itu. Nah itu yang hal penting yang harus kita pelajari kalau kita ingin berubah. Nah, ada statement penting dari Madam Teresa, kalau orang mau mengubah dunia, pulanglah, ya kan? Pulanglah dan sayangilah keluargamu. Jadi rasa sayang itu ketika merubah keluarga, maka keluarga itu akan merubah dunia. Jadi sebenarnya untuk kita berubah, ekonomi kita berubah, penghasilan kita berubah, keluarga kita berubah, orang-orang di sekeliling kita berubah, ya kan, pembangunan lah ibaratnya berubah di sekeliling kita, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita berubah, maka semuanya akan berubah. Jadi saya kenal beberapa orang yang ketika dia mengalami perubahan di dalam dirinya, di mana saja dia hadir, dia memberikan perubahan kepada masyarakat. Wah luar biasa gitu kan. Jadi gara-gara dia datang di suatu kampung, wah kampung itu jadi heboh gara-gara dia satu orang. Dia menggerakkan semua orang. Wah seperti kampung yang mati suri nggak ada apa-apanya jadi heboh, jadi rame gitu kan. Nah itu beberapa kali saya melihat orang yang demikian, karena dia sudah merubah dirinya, ya dia memberi dampak yang luar biasa gitu kan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa merubah keadaan, merubah suatu kampung, merubah suatu desa kalau dia sendiri tidak mengalami perubahan ya. Nah ini yang harus kita pahami. Yang selanjutnya adalah perubahan itu adalah diri kita sendiri, naturnya kita, ID kita ya, kita sudah bahas sebelumnya, yaitu adalah siapa kita, untuk apa kita hidup, mengapa kita hidup, tujuan kita untuk hidup apa. Nah itu yang harus dirubah, yaitu pola pikir kita tentang diri kita sendiri. Ketika orang tidak mengenali dirinya sendiri, itu yang sulit untuk berubah. Siapa saya ya, kemarin beberapa episode yang lalu kan kita bahas tentang who I am, who am I, siapa saya gitu kan, siapakah saya. Nah itu yang penting. Jadi kenapa kita tidak bisa berubah?
Salah satunya adalah karena kita tidak mengenali diri kita sendiri. Kita tidak mengenali siapa diri kita, untuk apa kita hidup, mengapa kita hidup, tujuan kita hidup tuh ngapain gitu. Nah, itu adalah hal yang penting. Kalau itu tidak dimengerti dan itu tidak dipahami oleh diri kita, kita tidak bisa berubah, apalagi ingin merubah orang lain. Jadi kesalahan terbesar saya adalah saya ingin orang lain berubah dari dulu. Tapi setelah itu saya belajar. Saya tidak bisa merubah orang lain. Misalnya saya ketemu teman A ini orangnya suka apa? Ya suka ngegosip ke sana sini, terus saya dengar, saya nasihatin, ternyata dia nggak berubah. Tapi suatu saat saya berubah terhadap dia, saya berubah. Ketika dia ngoceh-ngoceh, saya diem aja, dia aja, lalu saya ngomong yang lain. Nah akhirnya dia yang berubah, dia malu, dia nggak akan ngoceh-ngoceh lagi, dia nggak akan berantem lagi dengan saya, dia tidak akan berdebat lagi. Karena apa? Karena sayanya berubah menghadapi dia, makanya otomatis dia juga malu untuk akhirnya ngoceh-ngoceh lagi gitu kan. Ya dulu juga ada teman istri saya gitu, wah saya bentak-bentak karena dia selalu ngegosip gitu kan, ngegosip ini, aduh saya nggak suka gitu. Tetapi karena saya lawan, ini jadi samanya gitu, ibaratnya samanya dia ngomongin orang, saya selalu balas. Tapi lama-lama yaudah kita tinggal tidur aja, diem. Pokoknya dia ngoceh-ngoceh, kita tidur aja, kita makan kayak apa, melakukan kegiatan gitu, kitanya nggak memperdulikan dia. Nah akhirnya apa? Ya dia sendiri malu dan akhirnya berubah, dan akhirnya bisa dinasihati, akhirnya dia sendiri berubah. Jadi ketika kita berubah terhadap suatu keadaan, maka kita juga akan membawa orang lain itu berubah. Ya, saya banyak melihat orang ya ini mengalami keputusasaan ya, terutama rohaniawan, kesian sekali ya. Para ustadz, para pendeta tuh ingin merubah jemaat supaya hidupnya lebih baik, diajarin, dibawain firman, didoain, tapi kok nggak berubah-berubah. Tapi ada satu orang saya belajar, ada beberapa sih sebenarnya, itu saya lihat ya dia nggak usah ngocehin, ada orang jahat nggak usah diocehin, dia berteman dengan orangnya, dia baik-baik, nggak dinasihatin, ada berteman dengan pelacur, dia nggak bilang wah lu pelacur ya, bertobat lu ya gitu, nggak disuruh bertobat, nggak disuruh berubah. Orang ngerokok ya dibiarin merokok. Tapi lama-lama karena bergaul dengan dia sudah mengalami perubahan di dalam hidupnya, dia merubah orang, ya kan? Karena bergaul ya sudah menerima apa seadanya, ya bergaul akhirnya berubah. Tidak perlu diocehin, tidak perlu didoain, tidak perlu diceramahin, dikasih ayat yang sekian ratus ayat tiap minggu gitu kan. Itu saya belajar gitu loh. Ya saya dulu juga belajar rohani. Saya ingin juga kerohanian ini saya siar lah ibaratnya, berdakwah ke sana ke sini supaya orang berubah. Sekarang kalau ditanya apa yang tidak ingin saya lakukan, saya berdakwah. Karena saya ingin cuma membagi hidup. Ternyata ketika kita membagi hidup, kita menunjukkan siapa diri kita tanpa tersembunyi, maka kita juga merubah orang di sekeliling kita. Ya contohnya gini lah, saya sering bergaul dengan istri saya, dengan anak saya dulu memaksa mereka untuk berubah, menuntut mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak saya. Tapi saya tahu bahwa itu gagal dan itu membuat frustasi bertahun-tahun lamanya. Dan itu sangat menyedihkan, membuat saya nangis. Yang namanya juga keluarga kan, bagaimana kita ingin merubah keluarga kita supaya berubah. Nah ternyata ketika saya berbuat baik, saya merubah gaya hidup saya, akhirnya tidak munafik lah. Saya bagaimana menuntut orang berubah kalau saya sendiri tidak berubah. Dan saya berubah, saya menjadi orang yang bisa belajar lemah lembut, belajar mengampuni, belajar yaudah nggak apa-apa, belajar menyayangi. Nah semua keluarga saya juga berubah gitu loh. Nggak usah dinasihatin, nggak penting nasihatin orang malah cerewet banget sih gitu kan. Anak itu sering dinasihatin sama orang tua jadi sebel karena merasa orang tuanya itu cerewet. Tapi coba diberi contoh yang baik ya, pagi-pagi sarapannya ikut kok sarapan gitu kan, harus makan sehingga tidak jajan misalnya, jadi daripada dilarang nggak boleh jajan, wah itu susah. Jadi itu adalah contoh dan pengalaman misalnya yang saya alami. Nah yang selanjutnya adalah gini, ketika kita ingin berubah, kita butuh kekuatan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang penting. Jadi kekuatan itu, si kepompong berusaha menjadi kupu-kupu, ya udah alami, tapi diberi kekuatan inner power dari Allah sendiri. Tanpa kekuatan dari Allah kita tidak bisa apa. Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Dan ini adalah resep yang sangat penting. Jadi segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita, tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan tidak ada upaya selain dari
pada Allah, dan itu yang sering dilupakan, itu yang sering tidak dianggap. Jadi orang mau berubah tetapi tidak mau dirubah hatinya, dirinya sendiri, dan tidak tahu bagaimana merubahnya kan, karena itu orang mencari cara sendiri gitu kan, tidak melalui proses, tidak mau diproses, jadi memberontak. Ya, karena memberontak ya seperti tadi, si kepompong yang berubah jadi kupu-kupu itu ketika dia tidak melalui proses ya dia hancur, dia pasti mati, sayapnya pasti patah dan dia tidak bisa terbang. Dan yang selanjutnya yang paling penting itu tadi, bahwa cuma Allah yang sanggup merubah hidup kita ketika kita berserah diri, menyerahkan diri. Nah, jadi ini yang yang kita pelajari hari ini, yang coba yuk kita belajar melakukannya supaya kita mengalami perubahan hidup. Ingat, hidup itu bisa berubah kalau kita mulai dari dalam diri kita sendiri, dan kita tidak punya kekuatan dari diri kita sendiri selain melalui proses, dan Allah yang memberikan kekuatan di dalamnya. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang, tetap semangat, jangan lupa ngopi.